Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Setiap kali membuka mata di pagi hari, tubuh terasa kaku dan pegal. Perut terasa begah dan tidak nyaman. Lutut terasa nyeri saat akan bangkit dari tempat tidur. Padahal, berbagai jenis obat sudah diminum setiap harinya. Kabar baiknya, terdapat satu jenis makanan warisan leluhur yang mampu menangani 7 permasalahan kesehatan secara bersamaan. Yang menarik, bahan-bahannya sudah tersedia di dapur rumah Anda. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, mohon izinkan saya meminta bantuan Bapak Ibu. Silahkan tekan tombol suka pada video ini dan jangan lupa untuk berlangganan channel Lansia Hidup Sehat Lansia. Dengan demikian, informasi bermanfaat ini dapat menjangkau lebih banyak sesama lansia yang memerlukan. Tuliskan juga di kolom komentar, Anda berasal dari kota mana? Saya senang sekali bisa mengenal Bapak Ibu sekalian. Bagian kisah nyata pasien. Bagian 1, 1 menit hingga 3 menit 30 detik. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 bulan sebelum hari ini, seorang ibu berusia 67 tahun berkunjung ke tempat praktik saya. Sebut saja namanya Ibu Asih dari daerah Bekasi. Kondisi beliau saat itu sangat memprihatinkan. Penampilan beliau tampak jauh lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Wajah terlihat kusam, mata tampak tidak bersinar, bahkan untuk sekedar duduk pun terlihat sangat kesulitan. "Dokter, saya sudah tidak sanggup lagi," ujar beliau dengan suara yang bergetar. Sambil berbicara, beliau meletakkan sebuah kantong plastik besar di atas meja. Isi kantong tersebut membuat saya terkejut. Di dalamnya penuh dengan bermacam-macam obat-obatan. Ada obat untuk lambung yang harus diminum sebelum makan. Ada obat untuk tekanan darah tinggi yang diminum 2 kali sehari. Ada obat kolesterol, obat tidur, vitamin untuk tulang, vitamin untuk jantung, dan masih banyak lagi. "Setiap hari saya mengkonsumsi obat sebanyak ini, dokter, tapi mengapa kondisi tubuh saya justru semakin memburuk?" Keluhnya dengan nada putus asa. Beliau kemudian menceritakan keluhan-keluhannya secara detail. Buang air besar sangat sulit, kadang baru bisa setelah 3 atau 4 hari. Itu pun harus mengejan dengan keras hingga wajah memerah. Tidur tidak pernah nyenyak, selalu terbangun pada pukul 2 atau 3 dini hari, kemudian tidak bisa tidur kembali. Setiap pagi bangun tidur, seluruh badan terasa pegal, lutut terasa ngilu, pinggang terasa sakit. "Apakah memang seperti ini kondisinya jika sudah memasuki usia tua, dok?" tanya beliau dengan nada menyerah. Saya kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Ibu Asih. Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Kadar gula darah saat puasa mencapai angka 185, padahal nilai normalnya berada di bawah 100. Kolesterol total berada di angka 265, sementara seharusnya di bawah 200. Tekanan darah tidak stabil, berada di angka 150/95. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi mental beliau. Beliau sudah merasa pasrah dan menyerah. "Saya sudah pasrah saja, dokter. Mungkin memang sudah takdir saya untuk sakit-sakitan di usia tua. Yang penting anak-anak saya sehat," katanya dengan mata berkaca-kaca. Padahal, di usia 67 tahun, Ibu Asih seharusnya masih dapat menikmati masa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Masih bisa bermain bersama cucu, masih bisa berjalan-jalan bersama suami, masih bisa berkumpul dengan teman-teman arisan. Saya kemudian menanyakan tentang pola makan beliau sehari-hari. Ternyata, karena takut kadar gula darahnya meningkat, beliau sama sekali tidak mengkonsumsi nasi putih. Karena takut kolesterol, beliau tidak berani makan telur, tidak makan daging, tidak makan santan. Pagi hari hanya minum teh tawar dengan biskuit tawar. Siang makan sayur rebus tanpa garam dengan sedikit nasi merah. Malam hari hanya mengkonsumsi buah. Di bag salah yang terjadi pada para lansia, pola makan yang terlalu ketat justru bukan solusinya. Tubuh lansia justru sangat memerlukan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang untuk menjaga fungsi organ-organ yang sudah mulai mengalami penurunan. Yang penting bukanlah menghindari makanan, melainkan memilih jenis makanan yang tepat. Makanan yang mudah dicerna, kaya akan nutrisi, dan memberikan energi tanpa membebani organ tubuh. Dan saya memiliki satu rekomendasi sederhana yang sudah terbukti membantu ribuan pasien lansia saya selama 15 tahun menjalani praktik. Bu Asih, saya akan memberikan satu resep sederhana.
Mulai besok, setiap pagi ibu konsumsi semangkuk bubur kacang hijau dalam keadaan hangat. Namun, bukan bubur kacang hijau sembarangan ya. Saya akan mengajarkan cara pembuatannya yang khusus untuk lansia, kata saya waktu itu. Wajah Ibu Asih langsung berubah. Dari yang tadinya penuh harapan menjadi terlihat ragu. Bubur kacang hijau, Dok, yang dijual di pasar itu, apakah bisa menyembuhkan penyakit saya yang sudah bertahun-tahun ini? Tanyanya dengan skeptis. Saya tersenyum melihat keraguan beliau. Memang, kebanyakan orang menganggap bubur kacang hijau hanya sebagai makanan biasa, cemilan sore hari, atau makanan murah meriah. Padahal, di balik kesederhanaannya, tersimpan khasiat yang luar biasa. Bahkan bisa mengalahkan suplemen-suplemen mahal. Coba dulu selama sebulan, Bu. Buat sendiri di rumah dengan cara yang saya ajarkan. Jangan membeli yang sudah jadi, karena biasanya sudah dicampur dengan bahan pengawet dan gula berlebihan. Nanti kita lihat hasilnya, kata saya untuk meyakinkan. Ibu Asih mengangguk meskipun masih terlihat ragu. Saya kemudian menjelaskan dengan detail cara membuat bubur kacang hijau yang benar, termasuk takaran dan waktu memasaknya. 2 bulan kemudian, tepatnya pada hari Selasa pagi, Ibu Asih datang kembali ke tempat praktik saya. Namun kali ini, saya hampir tidak mengenali beliau. Wajahnya tampak cerah berseri-seri. Langkah kakinya terlihat ringan dan mantap. Bahkan, beliau naik tangga menuju ruang praktik saya di lantai 2 tanpa terengah-engah. "Dok, saya tidak percaya dengan apa yang terjadi pada tubuh saya," serunya dengan penuh semangat. "Buang air besar saya sekarang lancar setiap pagi tepat setelah bangun tidur. Tidak perlu mengejan. Tidak perlu minum obat pencahar lagi. Tidur saya nyenyak dari pukul 9 malam sampai pukul 5 pagi. Tidak terbangun-bangun seperti dulu. Yang paling mengejutkan, lutut saya sudah tidak ngilu lagi saat bangun tidur." Saya kemudian memeriksa kembali kondisi Ibu Asih. Hasilnya sungguh sangat menggembirakan. Kadar gula darah puasa turun menjadi 125. Kolesterol total menjadi 195. Tekanan darah stabil di angka 130/85. Bahkan berat badannya yang tadinya berlebih sudah turun 3 kg dengan sendirinya. Obat-obatan saya sudah dikurangi setengahnya oleh dokter spesialis yang biasa merawat saya. Beliau juga heran dengan perubahan kondisi saya. Tambah Ibu Asih dengan wajah sumringah. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang membutuhkan informasi bermanfaat ini ya Bapak Ibu. Penjelasan kandungan dan manfaat 4 menit 30 detik hingga 7 menit. Lalu apa sebenarnya yang membuat bubur kacang hijau begitu istimewa untuk kesehatan para lansia? Mari saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, tanpa istilah medis yang membingungkan. Pertama, kacang hijau itu ibarat paket lengkap vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh lansia. Bayangkan seperti ini, jika tubuh kita itu seperti rumah yang sudah berumur puluhan tahun, pasti ada bagian-bagian yang mulai rusak dan perlu diperbaiki, bukan? Nah, kacang hijau ini seperti tukang servis lengkap yang bisa memperbaiki berbagai kerusakan sekaligus. Kandungan serat larut air. Di dalam kacang hijau terdapat serat larut air sebanyak 8 gram per 100 gram kacang hijau. Serat ini berbeda dengan serat pada sayuran yang kadang membuat perut melilit. Serat kacang hijau bersifat lembut seperti gel, membersihkan usus dengan halus tanpa menyakitkan. Makanya buang air besar jadi lancar tanpa perlu mengejan, yang bisa berbahaya untuk lansia dengan tekanan darah tinggi. Serat ini juga menyerap kolesterol jahat di usus dan membuangnya bersama kotoran, sehingga kolesterol dalam darah otomatis turun. Kemudian, ada protein sebanyak 24%, hampir sama dengan daging, namun jauh lebih mudah dicerna. Protein kacang hijau tidak membebani ginjal seperti protein hewani. Ini sangat penting sekali untuk lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Protein ini membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menjaga massa otot agar tidak menyusut, dan memberikan energi tanpa membuat mengantuk. Kandungan magnesium. Yang tidak kalah penting adalah kandungan magnesiumnya yang mencapai 189 mg per 100 gram. Magnesium ini seperti obat penenang alami, membuat otot-otot menjadi rileks sehingga tidur jadi nyenyak, menurunkan tekanan darah secara alami,
dan mengurangi kram atau kejang otot yang sering dialami lansia. Vitamin B kompleks. Ditambah lagi dengan vitamin B kompleks yang membantu metabolisme energi, membuat badan terasa lebih segar dan tidak mudah lelah. Antioksidan. Ada juga zat antioksidan dengan nama Vitexin dan Isofitexin. Jangan khawatir dengan namanya yang terdengar asing ya, yang penting tahu manfaatnya. Zat-zat ini bekerja seperti tameng pelindung untuk sel-sel tubuh kita, mencegah kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan membantu mencegah kanker. Pantas saja, orang-orang zaman dahulu yang rutin mengonsumsi bubur kacang hijau terlihat awet muda dan jarang sakit. Keunggulan saat dimasak menjadi bubur. Yang lebih menarik lagi, ketika kacang hijau dimasak menjadi bubur dengan cara yang benar, struktur proteinnya berubah menjadi asam amino yang lebih sederhana. Ini membuat penyerapannya di usus menjadi maksimal. Cocok sekali untuk sistem pencernaan lansia yang sudah melemah. Bahkan, untuk lansia yang giginya sudah tidak lengkap, bubur kacang hijau tetap bisa dikonsumsi dengan mudah tanpa kehilangan nutrisinya. 7 keajaiban bubur kacang hijau. Sekarang, saya akan mengungkap 7 keajaiban bubur kacang hijau yang wajib diketahui setiap lansia. Keajaiban pertama, melancarkan buang air besar tanpa mulas atau sakit perut. Serat lembutnya bekerja seperti pelumas alami di usus. Keajaiban kedua, menstabilkan kadar gula darah karena indeks glikemiknya rendah, hanya 31. Jadi, gula darah naik perlahan, tidak membuat lonjakan. Dan ini yang paling mengerikan jika diabaikan. Menurunkan kolesterol jahat yang bisa menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan stroke. Serat kacang hijau mengikat kolesterol di usus dan membuangnya keluar tubuh. Keajaiban keempat, menguatkan tulang dan persendian karena kandungan kalsium 132 mg dan fosfor 367 mg yang membantu mencegah pengeroposan tulang. Keajaiban kelima, meningkatkan kualitas tidur berkat magnesium dan triptofan yang membantu produksi hormon melatonin atau hormon tidur alami tubuh. Keajaiban keenam, menjaga fungsi ginjal tetap sehat karena proteinnya tidak membebani kerja ginjal. Keajaiban ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh berkat antioksidan dan zinc yang memperkuat sistem kekebalan, membuat lansia tidak mudah terkena flu atau masuk angin. Cara pembuatan yang benar. Tapi ingat ya Bapak Ibu, tidak sembarang bubur kacang hijau yang bisa memberikan manfaat maksimal. Ada cara khusus membuatnya yang harus Bapak Ibu ketahui. Memilih kacang hijau berkualitas bagus. Cirinya berwarna hijau mengkilap, tidak berlubang, tidak ada kutu atau bubuknya. Jika bisa beli di toko yang ramai pembeli, agar kacangnya masih segar, tidak lama disimpan. Bahan yang diperlukan, ambil 200 gram kacang hijau, cukup untuk 3-4 porsi. 1 liter air bersih, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, 1 ruas jahe ukuran 3 cm yang sudah dimemarkan, gula merah secukupnya, sejumput garam Himalaya. Langkah pembuatan. Langkah pertama, rendam kacang hijau dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Ini adalah langkah penting yang sering dilewatkan orang. Perendaman akan menghilangkan zat anti-nutrisi yang menghambat penyerapan mineral dalam tubuh. Setelah direndam, kacang juga jadi lebih cepat empuk saat dimasak, menghemat gas dan waktu. Buang air rendamannya, jangan dipakai untuk memasak ya. Langkah kedua, cuci kacang sampai bersih dengan air mengalir. Langkah ketiga, masak kacang hijau dengan 1 liter air menggunakan api kecil saja. Jangan pakai api besar karena akan merusak vitamin dan mineralnya. Langkah keempat, setelah mendidih, tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul dan 1 ruas jahe ukuran 3 cm yang sudah dimemarkan. Daun pandan memberikan aroma harum dan membantu menurunkan kolesterol. Jahe menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi mual. Langkah kelima, masak selama 45-60 menit dengan api kecil saja. Sesekali diaduk perlahan. Kacangnya harus empuk, tapi tidak hancur berantakan. Jika terlalu hancur, seratnya rusak dan manfaatnya berkurang. Jika masih keras, susah dicerna oleh lambung lansia. Langkah keenam, di menit terakhir, tambahkan gula merah secukupnya. Jangan gula putih. Gula merah mengandung mineral seperti zat besi dan kalium yang baik untuk tubuh. Tambahkan sejumput garam Himalaya untuk menyeimbangkan elektrolit tubuh. Cara mengonsumsi yang benar. Cara mengonsumsi yang benar juga penting untuk hasil maksimal.
Makan satu mangkuk ukuran sedang, sekitar 250 ml setiap pagi dalam keadaan hangat. Waktu terbaik adalah 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong, agar penyerapan nutrisinya maksimal. Untuk yang sembelitnya parah atau gula darahnya tinggi, boleh tambah satu mangkuk lagi di sore hari sekitar pukul 4. Meski bubur sudah lembut, tetap kunyah perlahan minimal 20 kali. Ini merangsang produksi air liur yang mengandung enzim pencernaan. Kisah sukses pasien lain. Bapak Sugianto dari Semarang, usia 70 tahun, adalah salah satu bukti nyata khasiat bubur kacang hijau. Beliau menderita diabetes selama 8 tahun dengan gula darah yang susah terkontrol. Saya sudah mencoba berbagai macam obat herbal, dari daun salam, pare, sampai kayu manis. Tapi gula darah saya tetap di atas 200. Cerita Bapak Sugianto saat kontrol rutin. Setelah rutin mengonsumsi bubur kacang hijau selama 3 bulan, gula darah puasanya stabil di angka 115. Kolesterol yang tadinya 290 turun menjadi 200. Saya menyesal tidak tahu dari dulu. Padahal kacang hijau murah dan mudah didapat. Sekarang saya bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Bisa ikut senam lansia di kompleks. Tambahnya dengan wajah sumringah. Ibu Fatimah dari Tangerang, 65 tahun, punya cerita berbeda. Beliau menderita sembelit kronis sampai harus menggunakan obat pencahar setiap hari. Perut saya teras seperti batu. Buang air besar bisa 4-5 kali sehari. Sudah coba makan pepaya, minum Yakult, tetap saja susah, keluhnya. Setelah 2 minggu rutin makan bubur kacang hijau, buang air besarnya lancar setiap pagi tanpa obat pencahar. Perut tidak kembung lagi. Tidur juga nyenyak karena tidak terganggu perut tidak nyaman. Mata saya berkaca-kaca terharu, katanya. Tips tambahan untuk hasil maksimal. Untuk hasil yang lebih maksimal, saya berikan tips tambahan yang sudah terbukti efektif. Pertama, setelah makan bubur kacang hijau, minum segelas air hangat untuk membantu penyerapan nutrisi dan melancarkan pencernaan. Kedua, lakukan jalan santai selama 15 menit setelah makan. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting tubuh bergerak untuk membantu proses metabolisme. Ketiga, hindari makan malam yang berat. Usahakan makan malam sebelum pukul 7 dengan porsi kecil dan pilih makanan yang mudah dicerna. Keempat, saat tidur, posisikan tubuh miring ke kiri. Posisi ini membantu lambung mengosongkan isinya lebih cepat dan mengurangi resiko asam lambung naik. Kelima, lakukan latihan pernapasan dalam selama 5 menit sebelum tidur. Tarik nafas dari hidung selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, keluarkan dari mulut 4 hitungan. Ini membantu menurunkan stres dan membuat tidur lebih nyenyak.